Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat semua? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Yang subscribe kami doakan semoga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari kita ada yang mengatakan, kenapa ya kok saya miskin terus? Rezeki saya terbatas, hutang nggak lunas-lunas, hidup susah-susah terus, dan sebagainya. Begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan ini, dan setiap orang berbeda-beda permasalahan hidup yang dialaminya. Dari begitu banyak permasalahan hidup yang dialami oleh masing-masing dari kita, maka akan muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah memang takdir kita sudah ditentukan seperti itu atau bagaimana? Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6 sudah dijelaskan bahwa semua makhluk yang bergerak dan bernyawa telah dijamin dan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, kenapa kita tidak mendapatkan rezeki tersebut? Maka jawabannya adalah karena kita sendiri tidak mau menerima rezeki yang Allah berikan tersebut. Ada penghalang berupa benteng yang sangat kokoh yang membuat rezeki itu tidak sampai, bahkan tidak mau datang kepada kita. Penghalang atau benteng tersebut bernama dosa. Ya, dosa, tidak ada yang lain. Jika kita sekarang berada pada posisi kesulitan hidup, merasa sangat miskin, banyak hutang, masalah tak kunjung selesai, belum mendapatkan keturunan, itu semua bukan berarti Allah tidak mau memberikan rezeki kepada kita, tapi karena ada penghalang berupa dosa-dosa yang ada pada diri kita. Di dalam Al-Quran, rezeki sangat erat sekali hubungannya dengan dosa. Makin banyak dosa yang kita perbuat, maka makin menjauh rezekinya Allah dari kita. Makin sedikit dosa yang kita perbuat, maka makin mendekat rezeki Allah tersebut mendatangi kita. Tentu konsep seperti ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, ini adalah perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ayat inilah yang menjadi solusi dari setiap permasalahan hidup yang kita jalani saat ini. Mungkin ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling diinginkan oleh semua orang, yaitu Allah akan memberikan harta yang banyak dan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Jadi, kalau kita mau Allah memberikan harta yang banyak, maka caranya adalah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin apa yang dijanjikan oleh Allah seperti di dalam surah Nuh tersebut, mulai sekarang hilangkanlah dosa-dosa itu dalam diri kita masing-masing, dan berusaha jangan melakukan lagi yang namanya perbuatan dosa. Bertaubatlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di masa lalu, bahkan sampai sekarang, kita masih sering melakukan kemaksiatan, masih sering melakukan perbuatan dosa dan belum bertaubat, maka segeralah untuk bertaubat. Kalau itu sudah dilakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita barengi dengan usaha, maka insya Allah yang selama ini rezekinya seret atau tidak lancar, maka Allah akan berikan kelancaran dalam urusan rezekinya. Yang selama ini hidup miskin, maka insya Allah Allah akan berikan harta yang berlimpah. Yang selama ini belum memiliki keturunan, insya Allah dengan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keturunan berupa anak-anak yang soleh dan solehah. Yang selama ini dikejar-kejar hutang, insya Allah hutang-hutangnya akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12.
Dan tentunya kita sebagai umat muslim sangat yakin akan kebenaran dari Al-Quran. Tidak ada keraguan mengenai isi kandungannya. Semua tentang petunjuk kehidupan, baik di dunia dan di akhirat, sudah ada semuanya. Bisa jadi karena dosa maksiat kita terlalu banyak, sehingga ujian-ujian, cobaan-cobaan silih berganti datangnya. Masalah terus berdatangan. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita, sehingga menegur kita dengan berbagai macam cobaan dan ujian, supaya kita kembali ke jalan yang benar, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mengamalkan isi kandungan dari surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12 tersebut, maka Allah akan menjadikannya sebagai jalan kita menuju kehidupan yang bahagia dengan keberlimpahan harta dan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin.